Seorang sejarawan Brin Asfi Warman Adam yang masih meragukan sejarah bangsa ini, meragukan tentang pernyataan Ustadz Adi Hidayat tentang siapa pemilik rumah yang dipakai untuk membacakan teks proklamasi. Kakek saya itu punya anak empat, empat ya? Bersaudara. Iya. Satu namanya Juslam bin Said bin Awad Martak, nomor dua adalah bapak saya Muhammad bin Said bin Awad Martak. Saudara Farid bin Said bin Awad Martak itu adalah paman saya, ya, adik kandung bapak saya, itu memang punya beberapa rumah. Jadi jangan disalahartikan. Yang jelas dari keluarga bapak saya dan paman-paman saya itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan bisnis kerja dengan pemerintah. Kalau yang nggak memang orang tuanya atau kakek-kakeknya nggak punya jasa, ya udah jangan banyak komentar. Kalau mau berkomentar, komentarin itu perampok-perampok yang bawa duit puluhan triliun, 70 triliun, 50 triliun. Kok nggak komen? Karena apa? Udah dijejelin mulutnya sama uang haram. Jadi memang ini sebuah bukti yang tidak terbantahkan bahwa memang Pak Karno sendiri yang memberikan ucapan terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa USM Official dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita jumpa kembali, bertemu kembali dalam USM Menyapa Tokoh. Dan kali ini kita akan menyapa satu tokoh yang pasti tidak asing, yang wajahnya suka berkeliaran di media, baik media televisi maupun elektronik maupun media sosial. Dan tokoh yang satu ini sengaja saya jumpai karena memang momen hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2022 ini yang ke-77 sempat viral di media sosial pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang menguatkan dan membahas sejarah kembali tentang bangsa dan negara ini, yaitu satu tempat di mana proklamasi dibacakan, Jalan Pegangsaan nomor 56. Nah, kemudian nomor 56 itu sama Ustadz Adi Hidayat dikuatkan bahwa itu merupakan rumah hadiah dari seorang pengusaha muslim keturunan Hadhrul Maut gitu kan. Pengusaha Arab lah kalau bahasa kita, yang memang menghadiahkan dan banyak juga memberikan dalam kutipan tausiahnya hadiah-hadiah untuk bangsa dan negara ini, yaitu Ustadz Faraj Martak yang menghadiahkan rumahnya untuk dibacakan dan diberikan kepada negara dalam rangka pembacaan teks proklamasi. Namun di satu sisi ada juga seorang sejarawan Brin Asfi Warman Adam yang masih meragukan sejarah bangsa ini, meragukan tentang pernyataan Ustadz Adi Hidayat tentang siapa pemilik rumah yang dipakai untuk membacakan teks proklamasi. Nah, saya hari ini menjumpai satu tokoh yang pastinya terkait dengan rumah tadi, yaitu Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Syekh? Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar? Ustaz Selamat Ma'arif yang ganteng. Alhamdulillah sehat juga Syekh. Masya Allah. Sukses ya untuk USM officialnya. Masya Allah. Nah, beliau ini adalah keponakan dari Ustadz Faraj Martak yang menghadiahkan rumahnya untuk bangsa dan negara dan kemudian digunakan untuk membacakan teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, bagaimana kontroversi ini sebenarnya, apa yang terjadi gitu kan? Makanya kita akan bincang-bincang hari ini dengan tentunya yang banyak tahu ya sejarah dari pamannya, orang yang dekat, keluarga, kerabat dari pemilik rumah tersebut. Syekh, ini kan
Kalau saya bilang jadi ada yang meragukan. Saya nggak tahu apa, malah di Twitter tuh ada yang kemudian menyangkut pautkan dengan Anies Baswedan dan lain sebagainya lah. Yang saya pikir nggak nyambung ya gitu kan. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi yang sempat mencuatkan antara pernyataan Ustadz Adi Hidayat dengan Brin tadi ya, sejarawan yang sedikit meragukan. Saya bisa cerita sebetulnya kronologis pemberian rumah itu untuk dijadikan tempat membacakan teks proklamasi, setahu antum itu bagaimana? Terus kalau dia nanya buktinya apa sih? Gitu saya. Fadal saya. Iya, terima kasih Ustaz. Jadi pertama-tama saya mau meluruskan dulu ya. Satu, pertama bahwa tentang rumah proklamasi nomor 56 ini dari keluarga Faraj bin Said bin Awad Martak maupun Martak secara keseluruhan belum pernah berminat atau berambisi untuk mengangkat tentang hal tersebut, apalagi mencari popularitas, apalagi mau diseret-seret ke wilayah politik. Sangat jauh sekali dan menodai niat tulus ikhlas dari seorang yang mencintai negara dan bangsa dan memang punya hubungan kedekatan dengan founding father kita yaitu Bung Karno. Jadi begini Ustaz, awal itu pertama saya mau cerita, kakek saya itu punya anak 4 ya, 4 bersaudara, iya. Satu namanya Juslam bin Said bin Awad Martak, nomor 2 adalah bapak saya Muhammad bin Said bin Awad Martak, nomor 3 adalah Faraj bin Said bin Awad Martak, nomor 4 Ahmad bin Said bin Awad Martak. 4 bersaudara ini memang jiwa-jiwanya itu memang jiwa pejuang ya, jiwa pejuang, dan memang mereka punya kedekatan dengan saat itu dengan Bung Karno karena saat itu karena negara sedang berjuang. Tentu pejuang-pejuang itu juga membutuhkan relasi-relasi yang keterkaitan dengan pasukan atau aparat atau orang-orang yang memang mau berjuang berjihad di jalan Allah, dan mungkin ada pengusaha dan lain sebagainya. Nah, jadi saat itu Bung Karno itu dalam kondisi sedang sakit, ya, sedang sakit di pengasingan, dan bahkan yang kalau menurut dari dokumen yang kami punya sakitnya agak serius, yaitu beri-beri kurang lebihnya begitu ya. Nah, nanti kita bedah, kita buktikan gitu dalam arti kata ya kebenaran omongan yang saya sampaikan. Nah, saudara Farid bin Said bin Awad Martak itu adalah paman saya ya, adik kandung bapak saya itu memang punya beberapa rumah. Jadi jangan disalahartikan ya, bahkan ada yang menyatakan bahwa itu mungkin rumah milik orang Jepang atau Belanda ditempatin oleh Martak, terus dari situ dari Martak diserahin kepada negara. Nih siapa ini Martak kok sampai bisa punya kemampuan sedemikian rupa? Mana ada rumah yang atau boleh dikatakan aset yang segitu besar sekitar 10.000 meter bisa ditempatin? Emang siapa? Nggak mungkin dong. Yang jelas dari keluarga bapak saya dan paman-paman saya itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan bisnis kerja dengan pemerintah. Mereka adalah industriawan, mereka adalah importir, mereka adalah pedagang biasa. Ya, cuman bedanya, nah di sini nih mesti agak tajam ini, memang karena sudah terlalu banyak liar ini distorsi informasi, memutarbalikkan fakta ya, yang berjasa adalah ulama, para tokoh, para habaib, para ustadz, para kiai, tapi yang dianggap berjasa malah orang-orang yang tidak punya nilai perjuangan sama sekali. Gak punya saham lah terhadap negara. Sama sekali, boleh dikatakan ada tapi kecil sekali ya, dalam arti kata. Nah, yang kedua, bagaimana mereka dengan tulus ikhlas ya berbakti kepada negara dan bangsa, dan banyak sekali, bukan hanya cuman
dari keluarga Martak, tidak, banyak sekali dari keluarga ini, dari keluarga Baswedan juga ada, dari keluarga Al-Segaf ada, dari banyak sekali, Al-Jufri juga ada, semua punya kontribusi. Ya, cuman di sini oleh buzzer-buzzer, oleh biang kerok perusak peradaban bangsa ini diacak-acak sejak bahkan sampai ke nilai sejarah pun mereka tidak segan-segannya akan mengacak-acak. Nah, disinilah yang perlu kami luruskan bahwa pengusaha-pengusaha Muslim, mobil khusus ya, pengusaha-pengusaha turunan Arab ini bukan perampok, bukan penggarong isi perut bumi, hasil alam, hasil bumi, perbankan, semuanya digarong, dirampok, dibawa ke luar negeri, dibawa kabur. Tidak, mereka di mana mereka berada, disitulah negara mereka. Tanah air mereka, hibul waton minal iman, gitu loh. Dasarnya itu ya. Dasarnya itu, cinta tanah air itu adalah bagian dari imannya. Makanya waktu Bung Karno sakit, seringlah datang diobati, dibawakan obat, dibawakan ramuan-ramuan, dibawakan madu. Nah, yang viral tuh madu itu ya? Di antaranya madu. Tujuannya agar Bung Karno ini cepat sehat dan pulih kembali kesehatannya, agar menyambut dan menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu tujuan awal. Nah, setelah Bung Karno sehat, Bung Karno keluar dari pengasingan, mulailah saat itu agenda bagaimana caranya mau menyampaikan fakta proklamasi. Nah, perhitungan dari saat itu saya tidak tahu, mungkin adanya pembicaraan, diskusi, perundingan, mau di mana disampaikan ini, di gedung mana, gedung belum punya, pemilikan lokasi yang layak belum punya, masa mau disampaikan di pinggir jalan. Nah, disinilah punya keterpanggilan. Saudara Farid bin Said bin Awad Martak menawarkan, silahkan kalau mau jangan di pinggir jalan, sampaikanlah sesuatu yang punya nilai sejarah tinggi dan bersejarah yang akan dibawa sampai akhir hayat, sampaikanlah di rumah kami proklamasi nomor 56, tepatnya Jalan Pegangsaan Timur ya. Nah, disitulah akhirnya disampaikan, Ustaz. Disampaikan di situ dengan bangga, semua yang hadir di situ, Bung Karno dengan gagah perkasa menyampaikan. Jadi ini nilai sejarah nih, ini bukan nilai bisnis atau nilai-nilai politis, tidak, jangan dirusak dengan urusannya ini terkaitan dengan saya Yusuf Muhammad Martak selaku Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau Ketua Majelis Syuro PA21, nggak ada. Ini urusannya kepada berbakti dan cinta kepada tanah air dan bangsa dan negara. Itu yang inti. Kalau yang nggak memang orang tuanya atau kakek-kakeknya nggak punya jasa, ya udah jangan banyak komentar. Kalau mau berkomentar, komentarin itu perampok-perampok yang bawa duit puluhan triliun, 70 triliun, 50 triliun. Kok nggak komen? Karena apa? Udah dijejelin mulutnya sama uang haram. Makanya sudah bungkam 1000 bahasa, mereka tidak berkomentar. Iya kan? Kalau ada kejelekan di luar umat Islam, mereka bungkam 1000 bahasa. Tapi kalau ada sesuatu yang masih tanda tanya, sudah di framing, sudah dibully, sudah di inilah sikap-sikap yang tidak layak. Sampai viral juga di media sosial, yang biasanya mereka aktif komen-komen kalau urusan ulama, agama, sekarang urusan Ferdi Sambo mereka nggak keluar, sampai pada bilang pada kemana ini, kabur kemana, sampai segitunya ya. Iya, karena tanggalnya sekarang masih tanggal sekitar 18, dia takut nggak gajian nanti di akhir bulan. Oh gitu. Iya, karena duit kan mengalir ke mulutnya dia, ke keluarganya. Kasihan, yang kasihan adalah keluarganya, orang tuanya, anak istrinya. Kenapa mau dibawakan rezeki dari hal-hal yang begitu gitu. Ya Jadi Allah. kalau ini dibiarkan terus, ya akhirnya negara ini berantakan. Contoh sekarang tentang pendidikan, tentang sejarah itu pun dihapus di buku-buku pendidikan Betul. sekolah. Itu kan nggak benar. Iya. Jadi ini nggak boleh dinafikan. Ini bukan masalah ini itu, apa hubungannya dengan Anies? Nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Ayahnya, kakeknya Anies orang juga, pahlawan juga. Iya kan, Yang ngomong belum tentu orang tuanya pahlawan ya. Baik, yang jelas jangan dari mana silsilahnya mungkin lebih nggak jelas lagi. Nah, jangan disalahkan. Jadi kalau orang tua kita dan bapaknya Pak Anies dan banyak pahlawan-pahlawan lain itu memang udah benar-benar warga negara Indonesia. Jadi jangan di framing lagi, dibilang asing lah, dibilang ini masalahnya orang nggak punya nalar, nggak punya pengetahuan sejarah, kasihan. Ini orang-orang sebenarnya udah nggak layak. Sebenarnya yang mesti diusir, yang dikeluarin dari negara Republik Indonesia tuh
Ya mereka ini gitu loh. Karena mereka kehidupannya di dalam hayatnya itu setiap hari selalu mencari keonaran, mencari adu domba, fitnah sana sini. Nah ini contoh Ustaz. Kalau seandainya itu dikatakan meragukan Bung Karno sakit apa ini, saya bacain boleh Ustaz ya? Oh boleh. Apa Ustaz mau bacain? Antum aja yang bacain. Oke. Nah, ini surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya sebelah kiri personal. Yang terhormat Saudara Farej Martak di Jakarta. Saya mengucap banyak-banyak terima kasih atas, kiriman saudara madu Arab yang baik sekali buat kesehatan saya. Titik. Karena saya menderita sedikit beri-beri, maka dokter menganggap madu itu, baik sekali, buat saya di samping vitamin B3, D3. Wassalam Soekarno. Maaf saya Ya, bisa. jadi bukan dari Guntur Romli atau dari Denny Siregar ya? Denny Siregar, bukan dari Bung Karno, founding father kita, yaitu di Jakarta pada tanggal 24 bulan 1, tahunnya agak tertutup ini. 53 atau kalau nggak salah itu mungkin. Silakan. Baik pemirsa, jadi memang ada bukti fakta dan nyata yang tidak bisa terbantahkan. Surat yang memang diberikan ke pahlawan kita, kalau saya menyebutnya ya, Pak Faris Martak, itu sebuah ucapan terima kasih dari Bapak Soekarno atas nama Presiden. Dan kalau melihat tulisannya memang sama persis dengan tulisan yang sering kita lihat di teks proklamasi, ya, persis sama. Gubahan-gubahan tatanan bentukan hurufnya itu sama persis huruf-hurufnya ya. Style orang lama mirip. Iya, kemudian apa namanya, ejaannya juga masih ejaan lama. Mengucap pakai TJ ya, bukan pakai C ya kan. Jadi memang ini sebuah bukti yang tidak terbantahkan bahwa memang Pak Karno sendiri yang memberikan ucapan terima kasih kepada pendiri bangsa. Ini ya. bab ini ya, bab madu. Ini baru urusan bab madu ya, baru urusan bab madu ya, kepada Faris Martak gitu kan, bahwa memang beliau terima kasih ketika sedang sakit dibawakan dan diberikan madu Arab ya, yang dari Yaman, yang beliau merasakan bahwa Pak Karno merasakan bahwa memang khasiatnya luar biasa selain vitamin yang dari dokter. Jadi yang dikatakan oleh Ustadz Adi Dayat dan ulama lain seperti Kiai Lutfi Basori juga di ceramahnya pernah menyampaikan itu, kebenarannya sangat konkret, sangat nyata dan valid, bukti-buktinya ada. Jadi sejarawan kayaknya harus baca sejarah lagi nih. Ini baru urusan kesehatan ya, urusan pemberian madu. Nah yang tadi masalah rumah nih saya, masalah rumah sekarang saya kembalikan dulu. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi tadi sudah saya ulas sedikit di awal bahwa saudara Farid bin Said bin Awad Martak ini memang dia pengusaha dan dia memang punya beberapa rumah di daerah Pegangsaan, yaitu Proklamasi. Kalau boleh saya berbangga sedikit ya, karena ini ya mau tidak mau, karena harus memberikan pengertian bagi orang yang bodoh, yang nggak mengerti, apalagi yang tidak mau membaca dan belajar sejarah, mencari atau memutarbalikkan fakta. Saudara Farid ini asetnya di mana-mana selama. Ya, ada kalau tidak salah, kalau saya salah, saya mungkin maaf. Di Simpruk itu sekitar 10 sampai 12 hektar. Di Simpruk sendiri. Ya, yang beli nggak jauh-jauh, putra Pak Harto. Saat itu Bambang Tri yang beli. Tahun berapa saya lupa, itu baru bisa beres sekian puluh tahun ya. Belum lagi asetnya di Kemayoran, asetnya di Sunter, yang sudah ditempatin oleh gedung-gedung otomotif yang wallahu alam bagaimana bisa menempati itu saya nggak tahu. Tiba-tiba mereka bisa membangun, bisa punya surat. Itu sampai sekarang itu masih jadi kasus. Karena apa? Kepemilikannya ada data-data dan bukti-bukti konkret. Gitu. Jadi karena orang dulu itu tidak pernah
berpikir terlalu jauh, merasa ya sudah punya saya, nggak ada yang ganggu. Zaman dulu kan nggak baik, belum perampok, belum Iya, belum seperti betul. sekarang. Kalau sekarang ini kan pengusaha perampok ini kan udah masya Allah ya kan. Sistematis Ya, lagi ya. sistematis. Orang punya tanah nggak mau dibeli, dia sertifikati dibangun. Kalau udah dibangun ya sudah dibangun, mau diapalin lagi kan begitu. Itu rata-rata begitu. Nah akhirnya setelah itu paman saya mungkin berpikir kalau ini hanya dibuat tempat penyampaian fakta proklamasi, nampaknya tidak punya nilai sejarah, ya. Nah, karena akan hilang, Betul. seolah-olah pernah di rumah si Fulan, rumah si Fulan. Akhirnya dengan tulus ikhlas nih satu lagi Ustaz, ini rumah tinggal bukan rumah kosong Ustaz. Awal ditempatin. Rumah tinggal bukan rumah kosong Ustaz. Oh, saya pikir rumah yang nggak ditempatin. Tidak, rumah kosong memang besar ya, kurang lebih 10.000, kalau sekarang mungkin sudah triliun lah harganya ya. Nah, berundinglah dengan keluarga bagaimana kalau rumah ini kita berikan kepada negara Republik Indonesia. Ya mau diapain lagi? Orang-orang tua kita, ibu-ibu kita itu kakek nenek-nenek kita itu sami'na wa ata'na sama suami. Disetujui. Akhirnya dihibahkanlah kepada negara, yang mana dikeluarkanlah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perhubungan Republik Indonesia Yogyakarta NS 12610 Jakarta 14 Agustus 1950 perihal pernyataan terima kasih pemerintah RI. Dengan jalan ini maka pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih serta menyatakan penghargaan kepada saudara Farej bin Said Awad Martak Jadi khusus ditulisnya nama itu ya, di Jakarta, yang telah membantu pemerintah tersebut dalam hal usahanya membeli beberapa gedung di Jakarta. Kalau boleh Ustaz, saya menganalisa saat itu negara baru merdeka. Pasti negara itu mungkin belum menata pemerintahan, pendapatannya belum keuangannya banyak juga, gitu ya. belum, dan saya rasa mungkin tidak punya. Tapi di sini mungkin ada kesepakatan antara Bung Karno dengan paman saya, atau mungkin dengan pengusaha atau orang-orang yang punya jasa lah saat itu, supaya tidak terlalu nyolok, ditulislah dibantunya membeli beberapa gedung. Ya logikanya diberikan mungkin, atau dibelikan kan begitu ya kan, karena yang punya duit cash, yang punya duit kontan, yang megang duit dan tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit, tanpa birokrasi, ya pengusaha kan begitu. Iya, betul. Ya kan? Negara dibelikan rumah Iya. oleh pengusaha itu, mungkin maksudnya begitu ya. Mungkin, iya kan. Betul. Nah, antara lain Gedung Pegangsaan Timur nomor 56. Gedung mana untuk pemerintah sangat berarti harganya, berhubung dengan sejarah kelahirannya Republik Indonesia. Hei, kamu yang tidak mengerti sejarah, hei kamu yang Dungu sejarah, yang tidak paham sejarah, yang kamu hidupnya dengan dibayar, kamu baca dan ingat, ini semua ada di dokumentasi negara ya. Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan RI, tertanda Insinyur M. Sitompul. Di bawah sebelah kiri, kepada saudara Farej bin Said bin Awad Martak, Presiden Direktur NV Agomeni Export Import and Handle My Marba di Jakarta. Masya Allah. Jadi Marba itu sudah terkenal dari semenjak tahun 50 Ustaz. Oh iya. Antum kalau bergabung dengan Marba itu udah nggak salah antum. Nah ini suratnya, bisa dipertunjukkan supaya lihat. Masya Allah. Oh Marba itu sudah dari dulu ya? Dari dulu Ustaz. My ya. Marba. Ya. Oke. Marba itu apa sebetulnya? Ada kepanjangannya sih? Dulu itu ada dua orang pengusaha berkolaborasi membuat satu badan hukum. Martak dan Bajenet. Oh, Martak dan Bajenet. Iya, terus Bajenetnya nggak lama meninggal dunia, ya Martak yang lanjutin. Oh, jadi Marba itu ya. Iya. Masya Allah. Jadi pemirsa sekalian, ini bukti nyata dan konkret dan valid, surat resmi dari pemerintah. Ketika itu pemerintahan ada di Yogyakarta tahun 50, karena ditulis di Yogyakarta ya.
gitu, kemungkinannya begitu. Karena yang mengeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum Perhubungan Republik Indonesia Yogyakarta, ya kan, tentang pembelian rumah. Jadi kalau saya boleh simpulkan, awalnya rumah tempat tinggal Pak Faris Martak dan keluarga besarnya, kemudian ketika akan membacakan teks proklamasi dipersilahkan daripada di jalanan, dibaca di rumah beliau, ya kan. Nah, kemudian setelah merdeka, pemerintah pastinya ingin memiliki tempat-tempat atau rumah-rumah yang bersejarah terhadap bangsa dan negara ini, terutama tentang kelahiran bangsa dan negara. Nah, salah satu rumah yang memiliki nilai sejarah adalah rumah yang di Pegangsaan Timur nomor 56 yang dipakai untuk membacakan teks proklamasi yang ketika itu milik dari pengusaha asal Timur Tengah, asal Hadramaut, Pak Faris bin Said Awad Martak. Nah, kemudian karena baru merdeka, pemerintah mungkin urusan keuangannya masih sangat terbatas, akhirnya dengan sukarela, keikhlasannya yang luar biasa terhadap bangsa dan negara air dan negara tanah air, cintanya luar biasa, Pak Faris bin Said Awad Martak menghibahkan, menghadiahkan rumah itu untuk bangsa dan negara. Tahun 50 pemerintah membuatkan suratnya. Kurang lebih begitu sih ya. Iya. Ya. Pindahlah dia ke rumah depan. Baru kemudian Pak Farid dan keluarganya pindah ke yang depannya. Depannya. Yang kalau tidak salah sekarang rumah itu yang sudah berpindah tangan beberapa kali sekarang ditempatin oleh kantor Demokrat. Oh, Nah, dipakai jadi, ya. mungkin sudah dibeli oleh Sudah dibeli Demokrat. ya. Ya, itu. Jadi memang ada beberapa Farid ini, paman saya ini punya beberapa Banyak daerah rumah sini. ya, pengusaha. Alhamdulillah. Karena orang udah punya perusahaan ya, jadi direktur soalnya. Iya. tahun iya, itu tahun iya, 50 iya. udah luar biasa. Iya. Pengusaha sangat sukses. Tapi yang menarik, pemirsa sekalian, fakta dan sejarah bahwa pendiri bangsa ini, pahlawan kita yang berasal dari keturunan Arab ya, Hadramaut, Timur Tengah dan lain sebagainya, itu justru merelakan ya harta benda dan kekayaan yang dia miliki dipersembahkan untuk bangsa dan negara. Nggak cuman berjuang jiwanya saja, tapi hartanya juga diberikan untuk negara. Ini yang luar biasa. Bukan sebaliknya, yang nggak pernah berjuang, andilnya sangat kecil terhadap kemerdekaan RI, bukan memberikan hartanya, justru mengambil harta negara sebanyak-banyaknya, dibawa kabur keluar Indonesia. Tapi anehnya, kok banyak ya warga negara Indonesia justru yang membela mereka, yang membela perampok uang negara gitu kan, di cuitan-cuitan Twitternya. Ini aneh juga sebetulnya ya. Baik pemirsa, jadi terjawab sudah hari ini tentang keabsahan, kevalitan rumah di Pegangsaan Timur nomor 56 yang memang secara dokumen negara, fakta sejarah, de jure dan de facto ya, dari keponakannya tadi sudah cerita, dari arsip negara juga sudah terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Dayat adalah benar adanya, bahwa rumah di Jalan Pegangsaan nomor 56 yang dijadikan tempat untuk membacakan teks proklamasi adalah betul valid pemberian dari pengusaha asal Hadramaut, Arab Saudi, yang sukses ketika itu, Pak Faris Martak, yang kemudian diberikan untuk bangsa dan negara ini. Sekarang di Jalan Proklamasi kalau nggak salah ya? Iya. Di Jalan Proklamasi. Dan ironisnya Ustadz, saya pernah bertemu dengan bekas wakil presiden 2 kali, Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla langsung tahu persis sejarah ini. Bahkan keluar kata-kata ucapan dari beliau, sayang gedung itu sudah dipugar sebagiannya. Mestinya tidak boleh itu gedung dipugar. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, bagi kami nih ya keluarga, dengan nilai sejarah yang demikian, putri daripada founding father kami, ya, putri daripada Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, yang mana pernah menjadi 2 kali, sekali menjadi wapres dan sekali menjadi presiden, menjadi tokoh ketua umum partai yang fenomenal, yang nasional,
Nomor satu sekarang. Nomor satu bahkan partainya. Belum pernah dalam arti kata ya apa ya namanya, kita ini kan bukan hanya cuman berjasa tanpa ada hubungan batin keluarga gitu ya. Belum pernah sekalipun mengangkat atau membahas atau ya paling tidak menyelesaikan lah masalah-masalah yang masih tersangkut tentang harta-harta waris saudara Farid Martak gitu ya. Tapi itu oke lah, kita tidak membiak, kita memang tidak mencari popularitas. Kita ini bukan seperti Aki Dityo. Ya kan, diviralin, aparat semua terjebak, ikut buat video buat apa, akhirnya nol besar. Duitnya kagak ada, duitnya masih hayal, malah mau merampok baru supaya dapat duit, iya kan? Iya betul. Kenapa saya bilang begitu? Keturunan putra putri dari paman saya itu sampai sekarang tuh masih ada, Ustaz. Dan kondisi ekonominya ya begitulah, pas-pasan lah kurang lebih. Nah, apakah mereka juga pernah mengangkat? Enggak, mereka ikhlas, mereka tulus, mereka terima, senang. Tidak ada masalah. Mereka tidak pernah membahas, tidak membicarakan. Cuman mereka mengalami kesulitan tentang beberapa aset-aset yang diduduki oleh orang-orang atau konglomerat-konglomerat tadi. Dirampok lah bahasanya. Kurang lebih begitu. Semarang itu jelas. Di Semarang itu Jalan Veteran itu masih tertulis Gedung Marba. Tapi di belakangnya ditempel sama perusahaan jamu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau mau beli harus beli semua atau dijualnya ke jamu. Kurang lebih begitulah. Salah satu perusahaan jamu. Jadi sudah ilmu pok merampok ceritanya, kata orang Madura gitu. Pok merampok, sudahlah. Jadi itulah Ustadz yang kenapa saya tergugah saya waktu antum komunikasi untuk membuat satu klarifikasi atau menjelaskan lah, karena ini masalah punya nilai sejarah tinggi, jangan sampai dirusak oleh seperti yang tadi kita baca sama-sama dari BRIN, ya kan? Bagaimana dia duduk di BRIN, tidak mengerti sejarah, tidak mengerti apa-apa, dimuat oleh Detikcom dan lain sebagainya. Akhirnya mendistorsi sejarah kenegaraan. Betul. Nah, itulah yang kita sayangkan. Janganlah cuman bisa hanya nyinyir terus. Sudahlah, marilah kita berbuatlah kepada negara dan bangsa. Bagaimana sekarang di negara manapun yang terjadi mafia itu adalah oleh masyarakatnya sendiri. Yang jadi geng itu masyarakatnya sendiri. Bandar narkoba masyarakatnya sendiri, bandar judi masyarakatnya sendiri. Nah, tapi kalau di Indonesia ini sudah aparat yang menjadi pengambil peran ini kan mati, bahaya negara ini nggak benar. Nah, baik pemirsa sekalian, alhamdulillah demikian bincang-bincang kita yang menarik dan cukup panas sore hari ini bersama ponakan dari Pak Farid Martak yang memberikan rumahnya, menghadiahkan rumahnya untuk negara yang dipakai untuk membacakan teks proklamasi. Mudah-mudahan semakin jelas dan semakin gamblang, katanya jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah ya. Kalau kita belum bisa memberikan sejarah yang manis untuk bangsa dan negara ini, maka minimal kita tidak membelokkan fakta sejarah yang ada. Kalau orang tua kita tidak berjasa besar terhadap bangsa dan negara, jangan pernah kemudian menghilangkan, mengkelabui dan membelokkan sejarah orang-orang yang pernah berjasa untuk bangsa dan negara ini. Betul sekali. Warga negara keturunan dari Hadhrul Maut dari Arab, nggak bisa dipungkiri banyak jasanya terhadap bangsa dan negara ini. Kalau kita belum bisa menghargai keturunan mereka, minimal jangan membenci keturunan dari Arab, karena faktanya Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan orang-orang, pahlawan-pahlawan, ulama-ulama, habaib yang berasal dari Arab ataupun Timur Tengah, Hadhrul Maut. Jadi kalau belum bisa menghargai, jangan membenci dong ya, karena faktanya memiliki andil sejarah. Sampai ketemu di jumpa tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak.